Ustaz mau bertanya, apa hukumnya jika seorang janda dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah beristri tanpa izin terlebih dahulu dengan istrinya? Apakah berdosa jika ia menerima lamaran tersebut? Karena sekarang marak istilah pelakor. Dan apa hukumnya istri yang melarang suaminya menikah lagi? Mohon pencerahan. Sepanjang sejarah dan sepanjang dalil, satu pun tidak ada dalil yang menunjukkan tentang bahwa kalau menikah lagi itu harus dengan izin istri yang ada. Sebab kita lanang sudah mendapat izin dari Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Itu dalil bahwa lanang boleh nikah 4. Tidak ada dalil mengatakan untuk izin istri, tidak ada. Cuman sebaiknya supaya tidak terjadi hal-hal di belakang hari. Misal dia dapat anak, tahu-tahu ngajak balik. Nak siapa ini? Anak kau juga. Dari mana? Kaget jadi fitnah. Tapi sebenarnya tidak jadi masalah. Dan tidak juga dikatakan mengambil suami orang. Kalau ngembek suami orang tu, yang namanya ngembek itu punya wong. Punya wong. Nah ini nah. Punya ustaz ini. Ya. Bawa ngeli. Dimbek. Itu namanya ngembek. Lanang kan boleh jatah 4 bini. Dia baru nikah 1. Kalau ada betina datang lagi menikah dengan dia, dia bukannya ngembek laki wong, ngembek jatah dia. Kan nak ada jatah 4. Baru terpakai sih kau. Nah datang. Nggak ngembek jatah dia. Datang yang ketiga, ngembek jatah. Datang yang keempat, ngembek jatah. Karena seorang laki-laki itu milik 4 wanita. Dalilnya begitu. Ya. Kalau dia sudah punya bini 4, datang yang kelima, nah yang kelima tu baru namanya ngembek laki wong. Karena dia sudah dimiliki oleh 4 wanita. Datang kelima, nah yang kelima itu ngembek laki wong. Cuman, dan apa hukum istri melarang suaminya? Ada baiknya. Mungkin suaminya tak sehat. Mungkin suaminya dia tahu keadaan suaminya macam mana. Kakak nak berbini lagi. Nian. Aku ni nahan kati bega. Aku ni ku tahan ke be dengan kamu ni. Jangan kak nyakiti betina lain. Kakak tidak mampu. Jadi betina tu ngelarang, mungkin ada sebab. Mungkin ada sebab. Lanang juga nak menikah lagi ada sebab. Kalau sebabnya dengan tujuan kebaikan, ngapa nak dilarang? Segalanya dia mampu, segalanya dia sanggup. Tapi ingat, kalau menikah hanya berpikir untuk hubungan seksual, jangan. Kalau menikah lagi hanya tujuan untuk pelampiasan hawa nafsu, jangan. Tapi kalau menikah itu karena tujuan untuk menjalankan anjuran Allah,
tujuan untuk memperbanyak zuriat keturunan, untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad, dan Anda mampu segala-galanya, mulai dari nafkah, makan, minum, kemudian mendidik dia, bismillah. Kenapa wanita itu ngelarang menikah lagi? Apa sebabnya? Dipelajari dulu. Kenapa laki-laki nak menikah? Banyak faktornya. Wong lanang ini dikaruniakan oleh Allah tak ada nafsu, dan nafsu wong lanang ini tidak terbatas dengan keadaan. Ada dia umur sekian sudah kurang hawa nafsunya. Ada yang dia umur tua nafsunya masih bagus. Betina kalau dia sudah tidak menstruasi lagi, dia tidak pacak lagi, dia nolak diajak berhubungan oleh suaminya. Ketika suaminya ngajak berhubungan dengan dia tidak mampu lagi, nak dikemana kenyo? Nak dikemana kenyo nafsu dia? Coba. Bini diajak berhubungan sudah nolak-nolak, pakai celana 5 lapis. Hah? Kapan tidur marah anak, kapan tidur marah cocong. Bukan lagi berkemul, lamat tu buatnya kemul. Dari dalam, yang lakinya tadi masih Allah karuniakan nikmat, seksnya masih bagus, dia mampu untuk segala-galanya, ya sudah, nikahlah lagi. Cuman cari yang wong yang benar, cari wong yang ibadat, cari yang muslimah, cari wanita yang memang benar-benar untuk kebaikan, bukan mencari kekayaan. Ya, jadi ditimbang-timbang dulu. Kalaupun terjadi hal yang macam pertanyaan ini, oh dia nikah dengan tujuan kebaikan, bismillah, tawakkal ala Allah. Karena itu adalah karunia Allah. Cuman itu tadi, jangan cuman untuk hubungan seksual. Kalau cuman sekadar dia kepengen punya anak banyak, yang ini tidak produksi lagi, dia masih kepengen punya anak, nak di kemana kenya coba? Nah, maka ada ulama istrinya sampai 90, 60, anaknya banyak, dan banyak anak tadi jadi orang alim galau. Yang dimasalah ke wong ini, kita wong yang baik ni lah. Kalau kita berbini, rami dunia, langit sama bumi, rami. Padahal kan kalau dia ustaz, dia kiai, dia wong alim, dia wong baik, wong terhormat, punya istri, punya anak lagi, akan lahir orang-orang terhormat. Raden berbini lagi, akan lahir anak-anak Raden. Mas Agus berbini, akan lahir Mas Agus, Mas Agus. Ki Agus berbini, akan lahir Ki Agus, Ki Agus. Kemas kawin, akan lahir kemas-kemas. Kiai Ustadz kawin, melahirkan anak-anak ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, hafal Quran. Apa wong tidak terhormat? Para habaib bin Syahab, Habsi, Asgab, Alkab, Munawar, Haddad, mereka nikah lagi. Itu zuriat Rasulullah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, akan lahir di pojok dunia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Cuman wong-wong ini kalau nak kawin, ya mimpi lagi takut, mimpi berbini lagi takut. Karena ngapa? Karena takut dan takut, padahal segalanya menunjang.
Tapi kalau preman bininya sampai 4. Bosinek, narkoba, bini 3. Bos-bos yang badannya bertato kalau macam itu, bininya 4. Kata yang berani ngato ini, mati kau, bunuh kau, ngato. Lahir anaknya pelecehan. Iya. Yang sudah jadi kurir sabu-sabu. Itu ada yang lagi KKN di tempat narkoba. Budak umur 16 tahun dah jadi bandar. Kena tangkap 16 tahun sudah jadi bandar. Jadi kalau bakal melahirkan wong-wong baik, itu tujuan perintah Allah. Jadi kalau awak nanya macam ini, tidak salah, terimalah. Kalau wong lamar, kalau terjadi hal macam ini, ibu-ibu jangan marahi betina ini. Ini yang ditegur itu suaminya. Karena betina tu pasti nolak dia. Waktu lanang ngajak nikah pasti nolak. Nanda aku kak, kakak sudah ada bini, bapak sudah ada istri. Nanti istri bapak ribut, pacak laku. Pacak laku ngantepinya. Kaki aku ngomong, pak tak berani aku. Ya Allah dek, InsyaAllah tak apa-apa. Kan dia lah berkali-kali nolak. Siapa yang maksa? Jadi tak guna nak ribut dengan betina itu. Marahilah laki itu, tegur suami kalau memang dia tidak pantas untuk menikah. Kalau dia pantas, kebutuhan hidup tidak berkurang, kebutuhan hidup tetap terpenuhi, sudah. Nah, kalau dia nikah, belanja dikurangi, perhatian dengan anak terkurangi, itu yang salah dalam penerapan hukum. Wallahu alam. Istri saya sudah 10 hari selesai melahirkan nifas. Melahirkan anak, melahirkan nifas, melahirkan. Nifas sudah selesai dan bersih, tidak ada bercak lagi. Apakah istri saya sudah bisa melaksanakan solat? Awak ni nanya bini pacak solat, apa nak marahi bini ni? Bini terbuang lah. Getok ni ngomong ni. Atau menunggu 40 hari. Nifas itu aqallu yauman bilayaliha. Majatun. Jadi nifas itu dengat. Itu nifas. Paling lama ni biasanya waghalibuhu arba'ina yauman bilayaliha. 40 hari 40 malam. Wa aktsaruhu, paling lama nifas itu sitina yauman bilayaliha, 60 hari 60 malam. Kalau sudah 10 hari dari melahirkan, tidak lagi keluar darahnya, yakin sudah bersih, bahkan dimasukkan kapas ke situ, tidak ada lagi bekas darahnya, silahkan mandi wajib dan sudah saatnya untuk melaksanakan solat, dan semua yang terlarang boleh dilakukan. Jadi tidak harus menunggu 40 hari. Dan nifas itu memang kadang-kadang tidak sampai 40 hari. Cuman kadang-kadang ibu-ibu ini yang menutup-nutupi.
Jadi ditutup-tutupinya seolah-olah dia 40 hari. Bapaknya pintar. Begitu istrinya melahirkan, selesai melahirkan, dia melimi sekardus. Tiap hari dia makan 40 mie tu. Mie tu 40 ekor isinya sekardus. Tiap hari siko. Jadi dia ngitung mie tu lah. Jadi kalau mie tu masih 2, bininya pintar, tambahinya. Jadi bini kau medok lah makan mie lah. Allah. Bagaimana menghadapi orang tua yang suka berhutang? Sikap kami sebagai anak bagaimana sebaiknya? Orang-orang yang tempat dia berhutang atau ketemu siapapun yang kira-kira bakal dia berhutang, omong ke, sebaiknya jangan dihutangi kalau ayah kami datang. Kakek sulit mayarnya, sudah jangan omong ke dari kami. Jadi kami anaknya nginget ke baik. Kalau datang dia nak berhutang lagi tak sanjuk, pasal dinjuk. Kadang-kadang banyak utang itu bukan keperluan, tapi keinginan. Saya berjanji di dalam hati tapi belum sempat terucap kepada adik saya. Jika ia naik kelas, mau saya belikan dia sepeda. Belum sempat terpenuh adik saya dibawa ibu saya dengan lelaki lain dan tidak ada kabar lagi setelahnya. Bagaimana dengan janji saya tadi? Mohon pencerahan. Yolah tak jadi soal. Dia nyedak katik. Saya pernah mendengar kalau bekerja di bank itu haram karena riba. Bagaimana hukumnya jika bekerja dengan pegawai bank tersebut? Kalau awak yakin memang gaji dia dari bank itu, ya jangan begawi dengan dia. Jadi kalau misalnya ada kotoran, kita juga diinjuk kotoran, kan tak mungkin. Saya bekerja di perusahaan milik non-muslim. Suatu hari saya disuruh membersihkan tempat mereka beribadah. Bagaimana hukum saya membersihkan tempat ibadat mereka tersebut? Carilah usahanya untuk pindah tempat kerja yang lain. Jangan kita melok menanggung seolah-olah kita ada andil di dalam hal peribadatan non-muslim tadi. Saya mendengar hadis, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jika ada hal yang lain yang tidak saya sukai pada lelaki tersebut, apakah saya berhak menolak? Kan hadisnya jelas yang awak baca. Dan akhlaknya, artinya kesempurnaan akhlak ada di diri dia. Kalau anda menemukan suatu kejanggalan pada diri orang tersebut, berarti kan akhlaknya belum sempurna, ya boleh ditolak. Karena anda yang akan hidup dengan dia, jadi tidak harus dipaksa ke. Wallahu alam shawab. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa fillana ma madaya was. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa sallallahu ala sayyidil mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.